kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan singkat ini. Saya sangat senang bisa berbincang langsung dengan Ibu Yuli karena peran ibu seperti Ibu Yuli ini sangat penting dalam menjaga tumbuh kembang anak, khususnya dalam mencegah stunting. Mungkin istilah stunting sudah sering didengar ya, tapi tidak semua orang tahu bahwa stunting itu bukan cuma soal anak pendek. Tapi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh karena kekurangan gizi dalam jangka panjang, dan dampaknya bisa sangat serius, bukan hanya pada tinggi badan, tapi pada perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Nah, hari ini saya ingin berbagi informasi yang sederhana namun penting tentang bagaimana sih cara mencegah stunting sejak dini, mulai dari masa kehamilan, pemberian ASI, sampai makanan tambahan yang bergizi seimbang untuk anak. Saya juga ingin mendengar pengalaman dan pendapat Ibu supaya penyuluhan ini bisa terasa sebagai obrolan dua arah yang bermanfaat. Kita mulai, Bu? Bisa. Nah, baik Bu. Yang pertama itu apa sih itu stunting ya? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, sehingga mengakibatkan tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Jadi anak yang stunting itu mereka lebih pendek daripada anak-anak seusianya gitu. Nah, tapi anak pendek atau sangat pendek itu belum tentu stunting akibat masalah gizi kronis ya. Karena pendek atau sangat pendek juga bisa terjadi karena keturunan. Kayak misal orang tuanya pendek, kan anaknya jadi pendek juga gitu ya. Nah, stunting juga bukan penyakit, tapi kondisi gagal tumbuh karena kurangnya asupan makanan dan terjadinya infeksi berulang dalam jangka waktu yang panjang yang terjadi pada periode emas atau biasanya 1000 hari pertama kelahiran, yaitu sejak berada dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Jadi dalam waktu 1000 hari itu dari kandungan sampai anak usia 2 tahun itu anak itu kekurangan asupan makanan gitu. Nah, yang selanjutnya ada gejala stunting. Yang pertama ada tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya ya, jadi gitu ya Bu. Kayak misal anak usia 3 tahun itu idealnya tinggi badannya itu untuk laki-laki 88 hingga 99 cm dan perempuan itu 87 sampai 102 cm. Tapi untuk anak-anak stunting di usia 3 tahun itu bisa jadi tinggi badannya itu cuma 70 sampai 80 gitu, kayak sisa seusianya lah. Nah, yang kedua adalah proporsi tubuh kemungkinan normal, tetapi anak terlihat muda dari anak seusianya ya. Anak yang mengalami stunting juga memiliki badan yang lebih pendek dari anak-anak seusianya dan disebabkan oleh pertumbuhan tulang yang lambat dan tidak optimal. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi kekuatan dan kecepatan tulang, membuatnya lebih rentan terhadap masalah tulang di kemudian hari. Nah, yang ketiga ada berat badan rendah untuk anak seusianya ya. Selain tinggi badan yang rendah, anak-anak stunting juga memiliki berat badan yang rendah untuk anak seusianya. Nah, yang keempat ada muncul gemuk atau massa lemak tidak proporsional relatif terhadap tinggi. Nah, stunting kan yang kita tahu kan ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek ya. Tapi ada kondisi di mana anak stunting juga bisa menunjukkan gejala gemuk atau memiliki massa lemak yang tidak proporsional relatif terhadap tinggi badannya. Kondisi ini disebut stunting obesitas. Nah, stunting obesitas ini adalah kondisi di mana anak mengalami stunting namun juga mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Ini bisa terjadi karena pola makan yang salah seperti asupan kalori berlebihan namun kurang nutrisi penting. Nah, selanjutnya ada dampak stunting jangka pendek. Yang pertama ada peningkatan kejadian kesehatan dan kematian. Stunting pada anak balita dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Anak-anak stunting lebih rentan terhadap berbagai penyakit infeksi karena sistem kekebalan tubuh mereka lemah. Anak-anak stunting memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak dengan status gizi baik, terutama pada usia dini. Nah, yang kedua ada peningkatan biaya kesehatan. Stunting pada anak dapat menyebabkan peningkatan biaya kesehatan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, peningkatan contohnya seperti peningkatan risiko penyakit ya. Anak stunting ini lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya yang membutuhkan biaya pengobatan lebih tinggi.
Anak stunting juga memiliki resiko lebih tinggi karena penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan stroke di kemudian hari yang memerlukan perawatan jangka panjang. Biayanya juga mahal kan. Nah, yang ketiga, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak akan tidak optimal ya. Perkembangan kognitif pada anak stunting cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah. Mereka mungkin mengalami kesulitan belajar, mengingat, memecahkan masalah, dan konsentrasi. Untuk perkembangan motoriknya, stunting juga dapat mempengaruhi perkembangan motorik anak, baik motorik kasar seperti berjalan, lari, maupun motorik halus seperti menulis dan menggambar. Nah, yang perkembangan verbalitik, keterlambatan bicara dan kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, yang selanjutnya ada gangguan metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya dampak stunting dalam jangka panjang ya Bu. Nah, yang pertama ada menurunnya kesehatan reproduksi. Nah, pada anak laki-laki yang mengalami stunting mungkin menghadapi resiko komplikasi yang lebih tinggi dalam hal reproduksi ketika mereka dewasa. Meskipun dampaknya mungkin tidak langsung terlihat pada masa kanak-kanak. Nah, pada anak perempuan, stunting dapat menyebabkan keterlambatan menstruasi pertama dan hambatan dalam persalinan saat dewasa karena anak-anak stunting kan biasanya memiliki lingkar lengan atas yang kecil ya. Nah, yang kedua ada disabilitas pada masa tua. Nah, stunting dapat mengurangi kualitas hidup seseorang di usia tua. Hal ini disebabkan oleh kombinasi masalah kesehatan fisik dan kognitif yang dapat membatasi kemampuan untuk beraktivitas, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri secara ekonomi. Nah, yang ketiga ada produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Nah, stunting pada masa kanak-kanak juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan kapasitas kerja di kemudian hari. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki perkembangan kognitif, motorik, dan verbal yang terganggu, yang berdampak pada kemampuan belajar dan performa mereka di sekolah. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan mereka kurang optimal dalam bekerja dan berkontribusi pada perekonomian saat dewasa. Nah, selanjutnya ada menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit ya. Anak-anak stunting itu bisa dibilang ininya tuh kayak gak sekebal anak-anak yang gak stunting ya, atau anak-anak pada normal lainnya. Yang selanjutnya ada postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa. Nah, anak-anak stunting ini pada saat dewasa itu tubuhnya biasanya tidak akan maksimal, tinggi badannya tidak akan maksimal dan biasanya pendek dan kurus. Nah, yang selanjutnya ada meningkatnya risiko diabetes, kegemukan, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, stroke. Nah, seperti yang kita bahas tadi itu, anak-anak stunting itu risiko kesehatan dan kematian itu lebih tinggi ya, karena dapat menyebabkan penyakit tersebut. Nah, yang terakhir ada kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal di masa sekolah. Selanjutnya ada penyebab stunting. Yang pertama, asupan makanan yang kurang beragam. Asupan makanan yang kurang beragam memang dapat menjadi penyebab stunting pada anak. Stunting yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis, terutama kekurangan zat gizi makro dan mikro dalam jangka waktu yang lama, dan salah satu pemicunya adalah pola makan yang tidak beragam. Yang kedua ada kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi. Ibu yang memiliki pengetahuan gizi yang kurang cenderung kurang memperhatikan asupan gizi, kualitas, dan variasi makanan yang diberikan kepada anaknya. Nah, yang ketiga ada kekurangan zat gizi selama 1000 hari pertama. Kekurangan gizi kronis pada periode ini dapat menghambat pertumbuhan anak secara optimal, baik secara fisik maupun kognitif, dan dapat menyebabkan jangka panjang pada kesehatan kualitas hidup anak. Nah, yang terakhir ada kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Sanitasi yang buruk dan kurangnya air bersih menyebabkan anak rentan terhadap berbagai penyakit infeksi seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi cacing. Infeksi yang berulang ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuh anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan periode penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang selanjutnya ada pencegahan stunting, tapi ini untuk anak-anaknya ya. Yang pertama ada pemantauan pertumbuhan balita. Pemantauan pertumbuhan balita ini adalah kegiatan rutin yang penting untuk mencegah stunting. Pemantauan ini melibatkan pengukuran berat badan dan tinggi badan secara berkala, serta
catatan dalam kartu menuju sehat untuk memantau perkembangan anak. Biasanya ini di posyandu ya, kan rutin anak itu ditimbang, diukur tinggi badannya gitu secara berkala. Jadi kalau misal anak itu kayak pertumbuhan tinggi dan berat badannya lambat itu perlu diperiksakan lebih lanjut. Nah yang kedua ada menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan untuk balita. Nah, pemberian makanan tambahan untuk balita adalah upaya untuk mencegah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi. KMT diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita agar tumbuh kembangnya optimal dan terhindar dari stunting. Nah, yang ketiga ada memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Pencegahan stunting ini memerlukan pelayanan kesehatan yang optimal. Ini tentang pemantauan kehamilan, persalinan yang aman di fasilitas kesehatan, pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, imunisasi lengkap, dan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin. Nah yang terakhir ada menyelenggarakan stimulasi dini perkembangan anak. Stimulasi dini ini bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Dengan memberikan stimulasi yang tepat, diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari resiko stunting. Nah yang terakhir ada pencegahan stunting untuk ibu. Yang pertama ada intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan. Masa 1000 hari pertama kehidupan dimulai saat pembuahan sampai usia 2 tahun merupakan periode emas yang sangat menentukan masa depan anak. Periode tersebut merupakan masa kritis karena otak sedang berkembang pesat sehingga sangat rentan dalam pengaruh lingkungan yang mempengaruhi struktur otak dan kemampuan kognitif. Nah ini tuh meliputi nutrisi ibu hamil. Nutrisi ibu hamil sangat penting karena mempengaruhi perkembangan janin. Terus ada nutrisi bayi di usia 6 bulan pertama. Biasanya kan untuk 6 bulan pertama bayi itu diberikan ASI ya, karena ASI merupakan sumber nutrisi terbaik untuk bayi dan paling efektif untuk menjamin kesehatan dan kesintasan anak sehingga dianjurkan sendirian. Nah yang selanjutnya ada ASI eksklusif selama 6 bulan. Nutrisi bayi setelah 6 bulan, makanan pendamping ASI atau yang biasa disebut MPASI yang tepat waktu, cukup kalori, protein, vitamin, mineral, higienis, dan responsif diberikan setelah bayi berusia 6 bulan dan ASI dapat diteruskan sampai usia 2 tahun. Yang selanjutnya ada penyuluhan dan pemberian KB. Nah, penyuluhan keluarga berencana ini memiliki hubungan yang erat dengan upaya pencegahan stunting. Program KB yang efektif dapat membantu mengatur cara kehamilan sehingga ibu memiliki waktu yang efektif untuk memulihkan kondisi kesehatan dan memberikan gizi yang optimal pada anak yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya stunting. Nah, KB itu biasanya kan untuk mengatur cara kehamilan, jadi ibu itu bisa fokus untuk kesehatan kandungannya, kondisi kesehatan anaknya juga lebih diperhatikan seperti pemberian makanan juga. Yang selanjutnya ada menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien. Nah, upaya penting dalam intervensi gizi juga penting ya untuk mencegah dan mengatasi stunting pada anak. Nah, yang terakhir ada menyelenggarakan konseling iritasi menyusui dini atau IMD dan ASI eksklusif. Nah, konseling ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai manfaat IMD dan ASI eksklusif serta cara pelaksanaannya yang benar, sehingga dapat mendukung pertumbuhan optimal bayi dan mencegah stunting. Nah, ini sudah selesai ya Bu. Ya. Baik Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi anak saya kan sudah terlanjur stunting Sus. Itu cara mengatasinya gimana ya Sus? Baik Ibu, anak yang sudah mengalami stunting memang tidak bisa sepenuhnya dipulihkan tinggi badannya seperti anak yang tidak stunting di usianya ya. Tetapi dampaknya masih bisa dikurangi dan kualitas hidupnya tetap bisa ditingkatkan. Ya, begini caranya ya Bu. Yang pertama ada perbaiki asupan gizi anak. Ya, berikan makanan yang tinggi protein hewani seperti contohnya telur, ikan, daging, dan susu ya Bu. Yang kedua ada lanjutkan pemantauan tumbuh kembangnya. Rajin-rajin dicek dibawa ke posyandu atau puskesmas secara rutin untuk dicek tinggi badannya dan berat badannya agar terus meningkat ya Bu.
Yang ketiga ada cegah dan atasi penyakit infeksi seperti berikan imunisasi yang lengkap, jaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan pakai sabun sebelum makan, sudah makan ya Bu, agar mengurangi infeksi. Yang keempat ada perbaiki pola asuh dan stimulasi, berikan kasih sayang, interaksi, dan stimulasi dini yang baik seperti diajak bermain, bicara, dan dibacakan cerita. Nah, selanjutnya konsultasi dengan tenaga kesehatan ya Bu. Bila perkembangan sangat lambat, bawa anak ke dokter atau ahli gizi, jadi agar bisa diberikan suplemen bergizi atau juga dibutuhkan. Nah, dan juga evaluasi penyebab lain seperti gangguan penyerapan makanan atau cacingan ya Bu, karena anaknya juga cacingan. Nah, stunting ini bisa berdampak seumur hidup, tapi bukan akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang tepat dan cepat, anak masih bisa tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan produktif. Begitu Ibu, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Ibu. Baik, apakah penyuluhan tadi dari mulai pengertian, gejala, dampak, pencegahan sudah Ibu pahami? Sudah Sus. Baik, ini saya ada leaflet, barangkali Ibu mau buka-buka lagi tentang apa yang saya tadi sampaikan ya Bu. Terima kasih ya Sus. Baik. Baik, selesai sudah kegiatan bimbingan sehat ini. Terima kasih Ibu Yuli. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.